Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara kerja timer 14 pada kulkas 2 pintu. Sebenarnya cara kerja timer 14 sama dengan cara kerja timer 13, di mana yang mengendalikan defrost ya, itu adalah timer ya. Nah, juga ada perbedaan letak daripada di sini kita lihat letak daripada pin 1 ya untuk menggerakkan motor. Ini untuk timer 3 setelah dari pin nomor 2 kemudian masuk bimetal keluar, itulah adanya di pin 1 ya. Nah, kemudian untuk di timer 4 letak posisi motor timer nomor 1 ya, pin 1 yang mengaliri arus ya. Ini letak sebelum bimetal, kemudian masuk ke bimetal, kemudian ke heater. Itulah perbedaannya. Dan juga arus ada perbedaan. Nah, di sini skema timer 14 ini saya sudah buatkan. Nah, untuk skema untuk timer 4 ya, perhatikan ya. Dari line masuk ke termostat, sebelum termostat mengaliri lampu lainnya, kemudian masuk ke pin nomor 3. Dari pin nomor 3 itu lanjut ke kontak ke pin 4 ya. Dari pin 4 kemudian juga mengaliri motor timer ya untuk lainnya ya. Nah, selanjutnya dari 4 di sini ini masuk menuju motor kompresor di sini. Sebelum menuju kompresor itu masuk ke motor fan dan ada overload. Nah, kemudian untuk netral di sini ya, netral masuk melalui PLN ya menuju kompresor. Sebelum menuju kompresor mengaliri door switch dan kemudian lampu dan kemudian masuk ke fuse yang kemudian masuk ke heater ya, masuk ke heater. Di sini heater ya berfungsi sebagai hambatan atau penghantar arus ya, heater ya, saat posisi normal atau pada saat kompresor bekerja. Kemudian masuk bimetal. Nah, bimetal di sini ya, bimetal di sini ini sudah posisi bahwa suhu yang ditentukan sudah memenuhi syarat sehingga di sini sudah kontak ya, sudah kontak. Nah, kemudian masuk ke pin nomor 1, kemudian yang masuk juga ke pin 2. Nah, disinilah motor bekerja. Karena motor bekerja di sini, karena bimetal sudah memenuhi suhu yang ditentukan sehingga di sini sudah kontak. Nah, di situ ya. Nah, untuk selanjutnya bimetal, oleh sebab itu ya, saya katakan bahwa kenapa suhu sudah ditentukan sesuai dengan suhu yang ditentukan, bimetal sudah kontak. Jadi kalau untuk pembukaan awal untuk skema timer 14 pada penghidupan kulkas awal, maka timer tidak bekerja. Timer tidak bekerja karena bimetal ini belum mencapai suhu yang ditentukan. Nah, kira-kira sudah memasuki suhu yang ditentukan, bimetal maka kontak, mereka dapat arus dari fuse, kemudian masuk heater ke bimetal, kemudian masuk ke motor, itulah timer bekerja. Nah, timer bekerja ya, timer bekerja ini bimetal sudah masuk suhu yang sudah ditentukan, timer ini bekerja setelah 8 jam lebih, kira-kira seperti itu, maka pin yang nomor 3 masuk ke nomor 4 ini akan pindah ke nomor 2. Yang nomor 2. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini. Selanjutnya dari pin nomor 3 yang ke nomor 4 pindah ke nomor 2 dengan otomatis, maka arus line ya yang dari termostat kemudian lampu menuju pin 3 kemudian mengaliri masuk ke pin nomor 2 yang selanjutnya masuk ke pin nomor 1 ke motor ya, kemudian
masuk ke bimetal. Karena tadi suhu sudah ditentukan, maka di sini masuk ke heater, maka terjadilah pemanasan. Jadi heater sekarang sudah tidak lagi sebagai hambatan, tapi sebagai heater itu sendiri atau heater sebagai pemanas. Ya, di situ. Begitu juga nanti dengan otomatis dengan bimetal ini sudah mencapai suhu yang ditentukan, maka ya di sini motor bekerja. Bagaimana ini masuk len merahnya ya, masuk lennya. Kemudian untuk netralnya, nah netralnya mengambil dari netral sini ya, masuk ke netral. Kemudian kita lihat mengaliri door switch, masuk fuse, ya, kemudian masuk ke motor fan, arusnya netral. Bisa juga masuk dari kompresor, ya, masuk di sini, kemudian masuk ke pin nomor 4, kemudian masuk ke motor fan. Maka di sini perubahan ke hidupnya motor yang dari merah ini menjadi biru, yang jadi ini biru menjadi merah. Disinilah kerja daripada perubahan motor untuk timer 14. Nah, jadi ini sudah standby di sini. Bagaimana nanti kalau ini sudah mencapai heater bekerja? Bagaimana heater itu berhenti bekerja? Heater berhenti bekerja ini ada dua. Ya, ada dua. Tergantung apakah timer bekerja yang 15 menit, mencapai 30 menit sampai 45 menit, apakah dia pindah duluan ke nomor 4, ya? Apakah di sini bimetal suhunya tidak memenuhi syarat untuk pendinginan, maka itulah salah satu daripada heater ini bekerja. Jadi heater bekerja kalau bimetal sudah mencapai suhunya turun, tidak mencapai suhu yang ditentukan, maka ini terbuka, maka heater otomatis akan mati, ya, karena tidak terhubung dengan len, ya. Begitu juga kalau seandainya di sini juga dia sudah pindah nomor pinnya, motor timer memindahkan dari 2 ke 4, ya, kemudian di sini otomatis tidak mendapat arus len, maka juga heater berhenti bekerja di sinilah. Ya, itulah timer di sini ya, fungsinya dari timer 14. Ya, teman-teman, ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa untuk timer 14 itu dikendalikan oleh bimetal. Jadi bimetal bekerja, kapan dia bekerja, kapan timer itu defrost itu mulai bekerja. Kalau lihat dari skema di sini, ya, tetap dari skema dari sini, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ya, tetap yang mengendalikan defrost di sini, heater bekerja, defrost ya. Ya, itu adalah timer. Sedangkan di sini ini sudah standby. Ini sudah standby, kapan tinggal menunggu timer untuk masuk mengaliri arus lainnya di sini. Maka bimetal masuk arus merah, ya, kemudian heater bekerja, ya. Nah, itu ya teman-teman nih. Dan di sini juga sudah saya buatkan simulasi ya, simulasi untuk timer 14 ya. Ini saya akan tes ya dengan simulasinya untuk timer 14. Ini sesuai apa yang ada pada timer 14. Nah, dan ini saya akan tes ya. Saya akan hidupkan. Nah, di sini sudah hidup lampu ini, kita tes ya. Nah, sudah hidup ya. Kemudian fan di sini ya. Kemudian juga di sini. Nah,
Motor juga ya di sini ya. Sudah bekerja ya. Kemudian kompresor. Nah, kompresor juga sudah bekerja. Ini dalam posisi normal atau kompresor bekerja. Sekarang kita akan putar standby ya, atau istirahat kompresornya. Ini saya putar. Ini untuk putarnya pelan-pelan ya. Ini kelebihan ya. Nah, ini sudah standby. Dalam keadaan standby, ini pemanas sudah ya, sudah berfungsi. Karena posisi ini, posisi bimetal sudah mencapai suhu yang ditentukan. Ini saya sambungkan langsung. Jadi seolah-olah ini sudah mencapai suhu yang ditentukan. Nah, sekarang bagaimana kita mengetesnya? Apakah ini bekerja di sini? Kita tes di sini. Nah, ini lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini nempel ya. Nah, ini ya, pemanasnya sudah tentukan ya. Ini kita cabut ya. Nah, ini atau ini kita lepas ya. Ini kita lepas metalnya. Nah, sudah selesai. Nah, ini sesuai yang ada pada timer pada saat dia melakukan defrost. Nah, defrost di sini semua tergantung daripada timer. Walaupun bimetal dia sudah menyambung dari awal, sejak awal dia mencapai suhu yang diinginkan sudah connect. Kalau timer belum memerintahkan untuk memindahkan line listrik yang merah pindah kedua, itu tidak akan bisa. Ya, itulah ya teman-teman ya. Ini saya cabut ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman ya, saya sudah buatkan bagaimana cara kerja dan skema pada timer 14. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apakah sistem timer sama dengan sistem kontaktor? Beda. Kalau kontaktor itu adalah yang coil bila dikasih arus akan menjadi magnet, akan menarik. Kalau di sini tidak, dia bekerja perputaran dengan manual ya. Hanya saja yang menggerakkan perpindahan itu adalah motor, dan itu sama saja cara kerjanya dengan timer pada mesin cuci. Bedanya mesin cuci, kita memutarnya di sini. Ini bedanya memutarnya di sini, kita menggunakan manual di sini. Nah, ini menggunakan manual teman-teman ya. Kalau mesin cuci di sini. Nah, dia manual. Nah, di sini. Ini sama kerja dengan pada timer kulkas 13 atau 14 ya. Hanya rata-rata dia kalau mesin cuci ini kan paling ya beberapa menit, 5 menit pindah atau 3 menit pindah perputarannya. Kalau ini sampai dengan 8, kurang lebih 8 jam dia pindah untuk standby, untuk kompresor berhenti. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Saya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya untuk like, subscribe, serta jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat Anda semua.
Dan buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.